Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 443. Melanjutkan cerita sebelumnya. Meskipun Tan Yun mengingatkannya tepat waktu, dia tidak bisa secepat Jin Xuanji menebas kera iblis. Engah. Setelah pedang memotong kepala kera iblis, rambut panjang hitam ungu jatuh, kulit terkoyak, dan darah menyembur dari luka di bagian atas kepala, yang membuat wajah kera iblis penuh darah. Pada saat berikutnya, pedang itu berserakan di atas kera iblis. Tengkorak yang keras, itu tidak hancur. Jin Xuanji memunculkan gelombang mengerikan di hatinya. Tapi kepala kera itu hanya berdengung dan gemetar kecuali luka kulitnya. Mengaum. Kera iblis itu benar-benar marah. Dia mengangkat kepalanya yang besar, membuka mulutnya, dan meraung keras dengan taringnya, "Manusia yang rendah hati, aku akan membunuhmu." Berdengung. Dalam sekejap, kekuatan sihir yang mengerikan, seperti gelombang gelap, melonjak keluar dari tubuh kera iblis, memegang tongkat raksasa yang ditembakkan ke arah Jin Xuanji. Melarikan diri. Jin Xuanji sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri, seperti seberkas cahaya yang melesat ke awan. Suara mendesing. Bentuk kera itu tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi seukuran manusia. Dengan sihir pasang surut, itu 3 poin lebih cepat dari kecepatan terbang Jin Xuanji. Ketika Jin Xuanji melarikan diri dari 100.000 li, dia melihat ke belakang dengan ngeri dan menemukan bahwa kera iblis dari jarak ratusan mil telah menghilang. Mungkinkah dia menyerah? Jin Xuanji bergumam pada dirinya sendiri, lega, raungan kemarahan datang dari depan, "Aku membiarkanmu pergi itu hanya mimpi." Mendengar pidato itu, Jin Xuanji melompat seperti kucing yang ketakutan dalam penerbangan. Dia melihat ke depan, tetapi melihat bahwa kera iblis di langit bersalju telah muncul ribuan kaki darinya untuk beberapa waktu. Sialan, Jin Xuanji ketakutan setengah mati. Saat ini, semangatnya sedikit tertekan. Jaring laba-laba seperti retakan muncul pada janin abadi di kolam roh. Jelas, dia digigit oleh pil yang dia minum. Jin Xuanji menggeser tubuhnya ke samping dan melarikan diri dengan panik. Ketika dia baru saja melarikan diri, kera iblis langsung menyusulnya. Dengan lambaian tangan kanannya, tongkat raksasa hitam itu meledak ke dalam kehampaan, dan menabrak dada Jin Xuanji. "Kapan? Wow!" Jin Xuanji mengelak sambil memegang pedang di tangan kirinya dan mencoba yang terbaik untuk bertemu dan memotong. Tetapi ketika bilahnya memotong tongkat hitam yang ditarik, itu meledak seperti keramik. Setelah ini, tongkat besar itu mengarah ke dada Jin Xuanji. Tidak. Retakan. Meskipun Jin Xuanji lolos dari pukulan fatal di dadanya, bahu kirinya terkena tongkat hitam. Dalam suara patah tulang yang jelas, seluruh bahu kiri Jin Xuanji hancur, lengannya yang patah menyemburkan darah dan terbang menjauh dari tubuhnya. Jin Xuanji, yang kehilangan lengan kiri dan lengan kanannya, dan serangan balik pil, berguling di udara seperti cangkang. Dia menggambar busur besar di salju. Setelah terbang ratusan mil, bang, tertanam dalam-dalam di tebing yang dipotong pisau sedalam ratusan kaki. Meskipun dia menghilang ke tebing, erangan menyakitkan datang dari tebing. Suaranya lemah dan jelas kehilangan kekuatan aksinya. Pada saat ini, di langit 150.000 mil jauhnya, murid-murid Huangfu Shengzong dan pasukan anak-anak jin mendekati akhir. Ada lebih dari 80.000 anak jin di alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci, dan hanya 2 anak sempurna di alam jiwa suci yang tersisa. Mereka hitam dan biru, berteriak dan melarikan diri. "Tukau Jun, bunuh mereka satu per satu." Huangfu Tinfeng yang terluka menertawakan Lu Ren yang gemuk, dan kemudian menembak salah satu anak kelas emas. Penuh dengan luka dan memar, Tukau Jun tersenyum, dan memegang pisau yang luar biasa, dan pergi untuk mengadu tentang anak emas lainnya. "Gobi-gobi, pergi ke neraka." Tukau Jun mendengus, kekuatan angin dan guntur di tangan kanannya bergegas ke pisau dengan panik, dan kemudian,
Dengan jentikan tangan kanannya, pisau dapur itu tiba-tiba menjadi raksasa ratusan meter dari langit bersalju, dan itu digulung secara vertikal. Di tengah, dengan gelombang kekosongan yang hancur, menebas kepala anak-anak klan emas. Wah! Tidak! Klik! Ratapan seperti babi berhenti tiba-tiba. Anak-anak keluarga jin terbelah dari kepala mereka oleh pisau yang begitu besar. Tubuh mereka terbelah menjadi dua dan jatuh ke dalam kehampaan. Tukau Jun memberi isyarat, membuat keluhan tentang 100 pisau menjadi sinar cahaya, tertelan di alam semestanya. Hah? Ya. Jun Tukau berbaring di kehampaan terengah-engah seperti sapi, dan bergumam, "Ibu, aku lelah." Tukau Jun, wakil Master Sekte ada di sini. Pengingat dari Huang Fu Tinfeng datang dari belakang. Tukau Jun melompat dan dengan cepat bersama Huang Fu Tinfeng. Dia menembak ratusan mil, dan melangkah rapi dengan murid-murid Huang Fu Sengsong. Berdiri di kehampaan. Detik berikutnya, Tuoba Yingying dengan rok putih muncul di hadapan semua murid di langit. Tuoba Yingying melepaskan indera spiritualnya dan menyelimuti orang-orang. Dia tampak serius dan berkata, "Lebih dari 80.000 anak-anak dari keluarga jin telah dibunuh olehmu. Kamu baik. Terima kasih atas pujian dari wakil Master Sekte." Semua murid sangat gembira tidak peduli apakah mereka terluka atau dalam keadaan sehat. Kata-kata Tuoba Yingying berikut membuat para murid merasa malu. Tuoba Yingying menginstruksikan, "Anda harus senang dan bersemangat untuk menghukum mereka yang melanggar sekte suci kita. Tapi jangan lupa, ketika jumlahmu lebih dari 20 kali lipat dari pihak lain, kamu membunuh lebih dari 80.000 orang, tetapi jumlah kematian kalian 2 kali lipat dari mereka." Apa artinya ini? Itu artinya jumlah orang yang ditarik darimu dan setara dengan musuh pasti akan dihancurkan ketika ranahnya sama. Mendengar pidato itu, lebih dari 2 juta murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Tuoba Yingying mengamati kerumunan dan berkata, "Cepat kumpulkan cincin alam semesta dan rampasan musuh yang jatuh di pegunungan dan serahkan secara seragam, mengerti?" "Saya mengerti," teriak para murid. "Ya," Tuoba Yingying berkata sedikit, "pergi." Setelah mengumpulkan rampasan, semua kembali ke sekte. Atas perintah Tuoba Yingying, para murid menukik turun dan mencari barang rampasan melalui kesadaran spiritual di antara pegunungan yang tertutup salju. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa setelah Jin Xuanzi yang tertanam di tebing sekarat, dia menginjak singa naga emas dan terbang menuju tebing. Di belakang singa naga emas, Yuan Jinglun, Shen Subing, Shen Suzhen dan raja dari 8 keluarga juga mengikuti. Dalam perjalanan Tan Yun terbang dengan singa naga emas, alis pedangnya berkerut. Meskipun dia merasa tertekan ketika memikirkan ratusan ribu murid yang telah meninggal, dia tidak menyesal membiarkan para murid bertarung dengan anak-anak jin. Setelah perang hari ini, Tan Yun memutuskan untuk kembali ke sekte dan mengajarkan keterampilan yang pernah ia kembangkan untuk murid-murid divisi berjasa. Hanya dengan cara ini kekuatan seluruh murid Huang Fu Sengsong dapat ditingkatkan dengan cepat. Sesaat kemudian, ketika singa naga emas muncul di atas tebing bersama Tan Yun, kera iblis itu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak 600 kaki, seperti seberkas cahaya besar, melesat ke lautan awan ribuan mil jauhnya. Barat. "Nenek, siapa yang menonton? Keluar." Kera iblis mengayunkan tongkat besar dan menghancurkannya ke lautan awan yang kosong. Retakan. Dengan suara retak tulang yang menakutkan, di lautan awan yang awalnya kosong, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah emas di tingkat 9 alam ilahi terbang keluar dari udara. Dadanya runtuh, mulutnya menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya tidak tahan dengan kekuatan tongkat kera iblis, jadi itu meledak. Orang tua itu adalah orang di tingkat 9 ilahi dinasti suci Tuoba. Dia telah bersembunyi di sini sebelumnya, mengintip pertempuran antara Huang Fu Sengsong dan klan jin ratusan ribu mil jauhnya. Dia hanya tidak menyangka bahwa medan perang antara Huang Fu Sengsong dan klan jin akan menghantam tempat persembunyiannya. Terlebih lagi, saya tidak berharap kera menemukan dirinya sendiri. Wosh, wosh. Segera, saat 9 jiwa domain lelaki tua itu keluar dari mayat, Tan Yun buru-buru berkata, "Kera tua itu biarkan dihidup." Dengan itu, Tan Yun ingin menunjukkan langkah ilahi Hongmeng.
Sayangnya, ini masih agak terlambat. Tetapi melihat 9 jiwa domain lelaki tua itu di depannya, dia berubah menjadi pesona supernatural yang memancarkan aura kuno. Ho ho. Kemudian, ketika jimat sub abadi terbaik terbakar, 9 jiwa domain lelaki tua itu tiba-tiba memilih untuk membakar diri sendiri dan berteriak pada jimat sub abadi terbaik, yang mulia, keluarga Jin hampir dibunuh oleh Huang Fu Shengzong, dan Jin Xuanzi juga langsung mati. Lari dari gunung hukuman surgawi. Kekuatan Huang Fu Shengzong sangat meningkat sekarang. Kamu dan orang-orang kita saat ini sama sekali bukan lawan mereka. Jika kamu ingin menyerang Huang Fu Shengzong, kamu setidaknya harus memiliki kekuatan 5 kali lipat domain ilahi. Begitu suara itu jatuh, 9 jiwa lelaki tua itu menghilang. Pada saat yang sama, di puncak gunung 30 juta mil jauhnya dari timur laut pegunungan Tianpu, raungan lelaki tua itu sebelum kematiannya terdengar di gelang sederhana di tangan kanan Tuo Balin. Dada Tuo Balin naik turun karena marah. Dia benar-benar bertanya-tanya kapan Huang Fu Shengzong menjadi begitu kuat. Itu juga membutuhkan orang di tingkat 5 domain ilahi untuk menghancurkan Huang Fu Shengzong. Tentu saja, alasan mengapa lelaki tua itu berkata demikian adalah karena dia menyaksikan proses kekuatan Jin Xuanzi melonjak ke tingkat keempat domain ilahi setelah meminum pil dan masih dikalahkan oleh kera iblis. Menahan amarah dan kebingungannya, Tuo Balin tersenyum muram pada gelang itu. Setelah dia tidak tahu harus berkata apa, dia memimpin seorang pria kuat di alam ilahi untuk melarikan diri dengan liar di sekitar pegunungan, seperti anjing yang hilang. Pada saat yang sama, tergantung di jimat yang menyala di depan Tan Yun, ada tawa yang mengerikan, orang-orang Huang Fu Shengzong, dengarkan putra mahkota. Cepat atau lambat, putra mahkota akan menghancurkanmu. Hari ini tidak akan lama. Cuci lehermu dan tunggu sampai mati. Mendengar pidato itu, Tan Yun sangat marah. Dia hampir menyimpulkan bahwa pria yang mengaku sebagai pangeran adalah Tuo Balin yang membunuh ayah mertuanya. Tan Yun memelototi arah di luar gunung Tianjing, mengepalkan tinjunya dan mencicit, dan berkata dengan tegas, Tuo Balin, dinasti suci Tuoba, aku Tan Yun tidak akan pernah mati bersamamu. Bertekad, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, menatap kera iblis dan berkata, ambil Jin Xuanzi. Itu tuannya. Kera menjawab dan terbang ke tebing. Pada saat ini, setelah Jin Xuanzi, yang tertanam dalam di tebing, memanipulasi indera spiritual yang lemah ke dalam kantong binatang buas, sebuah suara lemah terdengar. Senior, demi klan Jinku yang telah menangkap manusia untuk ayah dan rajamu, tolong berhenti tidur dan selamatkan generasi muda. Senior, generasi muda memanggilmu kakek, tolong selamatkan generasi muda. Jika generasi muda mati, keluarga Jin akan benar-benar hampir punah. Juga, ayah dari generasi muda juga telah membantumu. Mungkin generasi muda sama dengan ayah yang hilang masih hidup. Bahkan jika kamu tidak memikirkannya, keluarga Jin selalu setia kepada ayah dan rajamu. Silakan lihat ayahku. Demi kebaikanmu, selamatkan generasi muda. Tolong, senior, tolong. Setelah Jin Xuanzi memohon, tas binatang roh itu masih sepi. Saat dia menutup matanya dengan putus asa dan duduk menunggu untuk mati, tiba-tiba, suara malas dan keras kepala terdengar dari tas binatang buas. Hal-hal yang tidak berguna, kera kecil dari periode perampokan tingkat 8, kamu tidak bisa menghadapinya, dan mengganggu tuan muda ini sedang tidur. Tapi jangan khawatir, demi ayahmu, aku akan membantumu menghadapi musuh. Tapi setelah selesai, aku akan memiliki 3.000 anak dan 3.000 gadis perawan, oke? Jin Xuanzi berkata dengan suara gemetar yang bersemangat, generasi yang lebih muda memahami bahwa generasi yang lebih tua dapat yakin bahwa selama generasi muda lolos dari kematian hari ini, dia akan membawakanmu makanan itu. Sebelumnya Jin Xuanzi jatuh, dia buru-buru berkata, senior, kamu tidak tahu. Sekarang ada lebih dari 1 juta pria dan wanita muda di luar. Meskipun daging mereka lebih tua, kemenangannya terletak pada jumlahnya, bukan? Ada begitu banyak orang di luar, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Terdengar tawa serak dan liar di dalam tas binatang roh, haha. Bagus. Jangan khawatir, tuan muda ini akan membantumu melenyapkan musuh hari ini. Jelas?
Monster tak dikenal di dalam tas binatang roh itu sangat suka memakan orang. Pada saat ini, kera pembunuh iblis setinggi 600 kaki, berdiri di udara dengan tongkat hitam di tangannya, melihat ke tebing ribuan kaki jauhnya, dan berkata sambil tersenyum, "Anjing tua jin, apakah Anda memanjat keluar sendiri atau biarkan kakek keramu mengambil dengan paksa?" Tiba-tiba, suara serak menghina keluar dari tebing gunung. Itu hanya kera tingkat 8 perampokan berani berteriak di depan Tuan Muda. "Saya pikir Anda tidak tahu bagaimana menulis kata kematian." Ketika pernyataan ini keluar, itu tidak hanya mengejutkan kera iblis, tetapi juga Tan Yun, Yuan Jinglun, dan lainnya di udara. "Aku bisa mendengarnya. Ini bukan dari Jin Xuanzi. Tuan Muda ini, siapa itu?" pikir Tan Yun diam-diam, dan pemandangan di depannya membuyarkan pikirannya. Mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat puluhan ribu tebing dan gemetar hebat. Tampaknya ada raksasa tak dikenal yang menerobos gunung. Mengaum, mengaum, mengaum. Detik berikutnya, 3 suara keras dan memekakkan telinga datang dari gunung. Boom! Bang bang! Dengan suara keras, tebing setinggi puluhan ribu kaki runtuh, dan puing-puing ditembakkan ke segala arah. Seekor raksasa setinggi 800 kaki bergegas keluar dari gunung dan melayang di langit di atas gunung. Raksasa ini adalah monster berkaki 4. Tubuhnya ditumbuhi bulu panjang berwarna abu-abu, merah muda dan hitam coklat. Terlihat aneh dan ganas. Tubuhnya 7 titik seperti domba dan 3 titik seperti sapi. Sepasang pupil raksasa yang ganas tumbuh di bawah ketiaknya. Wajahnya 6 poin seperti binatang dan 4 poin seperti pria. Sepasang tanduk kepala neon menekuk dari atas kepala ke belakang, yang sangat ganas. Secara khusus, mulutnya yang panjang dan taringnya yang tajam tampaknya mampu merobek dan menelan semuanya. Ekornya yang besar, yang panjangnya 500 kaki, membuat kekosongan di sekitarnya muncul retakan silang dalam tarian lambat, seolah-olah dapat memecahkan kehampaan dan menyapu ribuan pasukan dalam tarian penuh. Ini, wajah Tan Yun sangat berubah, tubuhnya setinggi 150 kaki menegang, dan berteriak, "Kera tua, mundur." Ini adalah binatang buas kuno Taoti pada kelahiran level 9. Suara mendesing. Kera, memegang tongkat besar, terbang ke sisi Tan Yun. Sepasang mata menunjukkan warna yang dalam dan serius. Hahaha, di zaman kuno, binatang buas itu rakus. Dia tidak repot-repot melihat Tan Yun. Dia melihat lebih dari 2 juta murid ratusan ribu mil jauhnya, meludahkan kata-kata orang dan meneteskan air liur yang besar dan menjijikkan ke dalam kehampaan. Tuan Mat Aini mencium aroma tubuh perawan. Sangat harum. Hari ini, Tuan muda ini akhirnya bisa makan besar. Segera, anggota badan raksasa Taoti berlari dari langit dan ingin berlari ke arah para murid. Melihat adegan ini, Tan Yun tampak cemas dan meraung melintasi langit ratusan ribu mil jauhnya. Ying Ying, bawa semua murid kembali ke sekte dengan cepat.